Qarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabih Tazkiratul Hadramiyah, sampai daripada perkataannya al-ihsanu, ihsan, halaman 42 ya Allah. Al-ihsanu wa huwa ruknu salis min arkanidin. Ihsan adalah rukun agama yang ketiga. Rukun agama yang pertama kemarin itu adalah Islam ya Allah. Rukun yang kedua adalah iman. Kemudian yang ketiga ihsan. Jadi di dalam Islam itu ada tiga terkandung secara ringkasnya. Ada rukun Islam, ya kah? Nah, rukun Islam yang 5, ya Allah. Harus bersyahadat orang Islam itu. Harus sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Kemudian pulang di dalam agama itu ada juga iman yang dipercayai nih. Wajib percayaan Allah Ta'ala, percaya Nabi Muhammad utusan Allah, percaya ada surga, percaya ada neraka, percaya dengan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada juga ihsan. Ya kah? Nah, al-ihsanu, ihsan itu wa huwa ruknu salis min arkanidin. Adalah rukun agama yang nomor 3. Kama warada fil hadits sahih. Sedangkan definisi seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, anta abudullah ka'annaka tarah. Nah, apa itu ihsan definisinya? Disebutkan di sini. Yang namanya ihsan itu kalau Islam sudah tahu ya, kalau ada 5. Iman sudah tahu juga ya, kalau ada 6 rukun iman nih. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu anta abudullah ka'annaka tarah. Jadi kada sempurna agama mung kadada yang 3 buting perkara ini. Kadada Islam, kadada rukun Islam, kadada rukun iman, kadada ihsannya, kada sempurna agama orang tuh. Nah, apa itu ihsan? Kalau Islam tahu daya, kalau rukun iman sudah tahu. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Nah, kita menyembah Allah, kita sholat seolah-olah Allah Ta'ala yang melihat kita. Kalau bisa nah kayak itu. Kita puasa, kita berhaji, kita bersedekah, kita bermajlisan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bilangnya orang tolah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, inya kada mau beramal beribadah itu balalakasan, kada mau. Supannya ada Allah Ta'ala melihat. Tatkala seseorang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kada waninya melakukan dosa. Bah ketahuan Allah Ta'ala. Ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada pianlah seorang syekh atau guru yang mempunyai 3 murid. Satu murid nih
disayang benar oleh guru nih. Kemudian nih dua murid yang lain bahiri sehingga mengadu kepada syekh tadi. Syekh, umat betakon kenapa penjadi sayang mana lawan si yang saikong dah? Apa gerangka istimewaannya? Kemudian si syekh, si guru ini kada menjawab. Haji Sidin, isok kita turunan lah Haji Sidin. Sekolahan. Turun di sekolahan. Kemudian guru tersebut mengatakan, wahai murid-muridku, nah ini ada ayam hidup 3 buting. Ambil sebuting sorang. Diambil sebuting sorang. Ya kalau. Kemudian si guru ini menyuruh kepada muridnya. Nah ini ayam yang ada di tangan bubuhan ikam, tolong sambeleh ke tempat yang kada pernah dilihat oleh orang. Papadanya ada yang membawa ke bawah jamban, ada yang membawa bawah ke rumahan, ya Allah. Ada yang di padang sabat penyembelih nih. Singkat cerita, datang kepada gurunya esok harinya. Nah, yang dua ini sabarataan nih murid-muridnya. Ini menyembelih ayam, membawa ayam yang sudah tersembelih. Kecuali seikong. Ya kah? Kecuali seikong. Masih hidup, masih. Nah, kemudian murid yang pertama yang sedang mengikuti ayam yang sudah mati, yang sudah tersembelih, bertakon. Si gurunya nih, wahai murid yang pertama, di mana kamu menyembelih? Di tempat yang ada kelihatan orang, di dalam kamar. Lampunya mati, yakin 100% kada ada yang melihat. Yang seikong pulang di kampung, di mana menyembelih? Di padang sabat. Ya kah? Kemudian yang nomor 3, nah ikam kenapa jadi membawa ayam yang masih hidup? Maka aku menyuruh ikam sambeleh ayam ini, bawa ke sini, sambeleh ke tempat yang kada pernah dilihat oleh orang. Lalu orang yang murid yang nomor 3 ini, wahai syekh, wahai guru, ketahuilah ulun kemana-mana sudah membawa, kemana-mana sudah membawa ayam nih, tapi ulun merasa ada taros yang melihat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ihsan ya kalau ihsan. Ya dirasa-rasa aja kalau lah. Nah dirasa-rasa supaya kita ini merasa dilihat taros oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amun kita nih merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baucap kadawani sembarangan, berbuat kadawani sembarangan, melihat apapun kadawani sembarangan. Inya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ihsan. Anta budallah ka annaka tarah. Fa illam takun tarah. Kalau kita nih kada mampu lah, nangka itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu yaraka. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, kada kau yang merasakan selalu dilihat oleh Allah, maka hendaklah tanamkan di dalam diri bahwasanya engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bilangnya bacaan ya kalau. Nah, bacaan kita pahami makna bacaannya. Nah ini namanya ihsan lah. Namanya ihsan. Kalau kadang-kala kita merasa dilihat, kita yang melihat. Kita sembahyang telah mau kada ada ihsan nang ini, kada bujur sembahyangnya. Sembahyang Allahu Akbar, merasa dilihat kada oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa melihat kada oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyangnya kada dapat pahala. Kan tujuan kita sholat itu kan supaya ingat lawan Tuhan. Cara kita ingat lawan Tuhan, entah kita merasa dilihat atau kita merasa melihat Allah Ta'ala. Itu cara kita ingat lawan Allah Ta'ala. Ya kah? Allahu Akbar. Allah Ta'ala melihat aku nah. Bertakbir. Allah Ta'ala melihat aku membaca Fatihah. Allah Ta'ala melihat aku ketika ruku'. Allah Ta'ala melihat aku ketika i'tidal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat aku ketika sujud. Ingat lawan Tuhan nek. Kalau ada kawan yang kayak itu merasa yang kayak itu, maka hendaklah kita yang merasa melihat Allah. Merasa melihat Allah Subhanahu. Salah satunya yang kayak apa? Dengan merenungi bacaan-bacaan yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Allah taala raja segala raja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami jalan yang lurus. Nah, ini kita merasa, kita yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dilatih-latih aja lah. Islamnya bagus, imannya bagus, ihsannya harus bagus juga. Nah, bagaimana? Allah Ta'ala perlu dengan latihan ya Allah. Jadi orang sembahyang itu bukan hanya sekadar kalimut-kalimut aja. Orang sholat itu bukan hanya sekadar gerak-gerik kaitu-kaitu aja, tunggang-tungging, bukan itu aja. Orang berisi sholat tuh. Orang beriman tuh bukan hanya sekadar beriman di mulut saja, tapi ada permainan hatinya. Ihsan itu ya mainan hati ngarannya. Nah, ini mainan hati ihsan nih ya Allah. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa wa huwa sadisuhum wala adana min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa kita ada perhatikan? Allah Ta'ala tahu yang di langit di bumi ini tahu. Terkadang kita nih, ya kenapa kita nih kurang yakin, iman kita nih jadi kurang. Nah mungkin karena kita itu kurang membaca Quran. Makanya lah ada 3 penyebab kuatnya iman seseorang. Siapa yang ingin imannya kuat, keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan 3 perkara. 1, tafakur kepada alam semesta. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Masya Allah. Kada ada yang kau menciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, Masya Allah. Kada ada yang kau menciptakan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, Masya Allah. Kada ada yang kau menciptakan alam semesta terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur kita dengan itu. Misal ke atas gunung ya kalau lah, healing kesempatannya. Nah, healing ke Tahura, melihat nih alam, keindahan alam. Kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian pulang yang kedua, ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita. Ya kan? Ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kawa bergerak. Ini dari Allah yang menggerakkan. Kawa melihat, kawa berpandar, kawa mendengar. Allah taala yang mengawakan. Ya kan? Yang kedua. Yang ketiga, tadabbur. Bacaan banyak-banyak, mentadabburi bacaan-bacaan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Nah, mun kita nih merenungi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah iman kita kuat. Iman kita kuat. Nah, kayak kita hadir majelis ya Allah, nah membaca Al-Quran.
bertambah pulang keimanan. Membaca hadis, bertambah pulang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara ya Allah supaya iman kita, keyakinan kita kepada Allah itu kuat. Jadi satu tadi itu mantadabbur alam semesta, bertafakur tentang alam semesta ini. Yang kedua adalah banyaki membaca Al-Qur'an dan hadis, renungi makna-maknanya. Yang ketiga, kerjakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kalau tatkala kita melakukan tiga perkara ini, maka keimanan kita akan diteguhkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca Quran kada lah, hadis kada dibaca, kewajiban ditinggalkan. Kemudian pulang alam semesta ini kada menikmati alam semesta, tapi nya kada mengembalikan kepada Allah yang ampun alam semesta. Nah, itu imannya itu terkikis dan akan hilang. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum wala khamsatin wala sadisuhum wala adana min dzalika wala aktsara illa wa ma'ahum aina ma kanu tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ujar Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah. Jadi Allah tahu ya Allah, yang di bumi tahu, yang di langit tahu. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempat. Kita berpandiran lawan kawan ya Allah. Allah tahu. Allah tahu. Kadajar ulun berdua aja jadi mah tahu. Allah taala tuh tahu. Dan tiada pembicara antara lima orang melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia adalah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Nah, karena dihabari ya Allah di akhirat. Dan dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Nah, karena akan ditampaikan lawan kita, nah apa aja yang telah kita lakukan di dunia sudah dinampakkan kepada kita. Nah, ikam di dunia banyak melakukan dosa. Hari anu, jam anu, detik anu, bulan anu, tahun anu, ikam melakukan dosa. Bakal ditampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yunabbi'ukum bima amilu yaumal qiyamah. Akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti apa saja yang kita lakukan di dunia ini nanti di hari kiamat. Dinampakkan. Makanya jangan sampai ya kalau kita melakukan sesuatu itu kada berpikir apa yang kita lakukan di dunia itu yang bakal kita nikmati nantinya di akhirat. Bagaimana keadaan seseorang di akhirat dapat dilihat bagaimana keadaannya sewaktu di dunia. Tatkala di dunia beramal beribadah, di akhirat nyaman. Tatkala di dunia malas untuk beramal beribadah, maka di akhirat pun sakit. Nah, kadar bagaimana keadaan seseorang di akhirat dapat dilihat bagaimana keadaan ia selama di dunia. Makanya disebutkan summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah
Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Payam bagilil mu'min ayuraqiballah ta'ala wa an yu'addiya ibadatihi ala wajhil ihsan fa innallaha yuhibbul muhsinin wa annahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Seorang mukmin sudah sepantasnya takut kepada Allah. Emang ya Allah, kada kawa kita kada takutan lawan Allah Ta'ala. Wa ayyu adiya ibadatihi ala wajil ihsan. Dan hendaklah seorang mukmin tadi menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya karena Allah. Kita beribadah itu sebaik-baiknya. Kalau bisa kita tuh ibadah ya kalau serasa itu adalah ibadah yang terakhir yang bakal kita laksanakan. Mun kita nih merasa ya kalau aku nih sekali aja lagi sembahyang, nah habis ini dicabut malaikat Israel. Oh bagus banget tuh sembahyangnya. Aku nih ini terakhir nih berpuasa, betul mati aja lagi. Oh bisa puasanya itu luar biasa, benar berkualitas. Tapi tatkala kita merasa ibadah itu adalah bukan ibadah terakhir yang kita lakukan, ya ibadah itu kadang malas, kadang kada ingat, kadang wayah-wayah ba'amal, wayah-wayah baibadah, wayah-wayah kada. Fayam bagilil mu'min ayuraqiballah. Seorang mukmin sudah sepantasnya takut kepada Allah. Bilanya kita ya Allah mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi kita itu melanggar perintahnya. Nah, itulah orang beriman ngarannya. Wa ayu adiya ibadatihi ala wajil ihsan. Dan menunaikan hamba-hambanya, orang beriman itu deh. Orang beriman itu harus menunaikan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu kan banyak harus kita tunaikan. Makanya Abu Laits As-Samarqandi beliau menyebutkanlah bahwasanya jasidin sebelum guring itu 4 yang jangan sampai kita tinggalkan. Sebelum guring nih 1, ada kewajiban yang tertinggal. Jangan guring kecuali sudah mengerjakan kewajiban yang ditinggal deh. Yang kedua, bertaubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan guring kecuali sudah minta ampun. Yang ketiga, jangan sampai tatkala kita guring menyimpan rasa dendam atau benci kepada saudara kita muslim. Yang keempat adalah hendaklah sebelum guring kita menulis wasiat. Bila nyak meninggal, tolong katakan aku di sini. Nah, itu amalan sebelum guring ya kalau. Nah, wa an yu'addiya ibadatihi ala wajhil ihsan. Dan orang beriman itu menunaikan kebaikan-kebaikan. Fa innallaha yuhibbul muhsinin, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang berbuat baik. Allah taala itu ketujuh mun ada hambanya itu berbuat baik ketujuh benar. Berbuat ibadah ketujuh benar. Tapi tatkala hambanya melanggar perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Wa innahu la yudhi'u ajra man ahsanu amala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, kita nih berbuat baik ya Allah. Ini kada disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir majelis,
kita membaca salawat, membaca yasin, membaca tabarak, tadi ya Allah. Ini kada bakal disia-siakan. Apabila kayaknya kita merasakan tatkala sakaratul maut dan ketika berada di akhirat, hanya merasa. Nah, makanya sebanyak-banyaknya dan sebisa mungkin kita untuk mencari bekal untuk akhirat. Nah. Fa innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang berbuat baik. Wa innahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kada bakal disia-siakan oleh Allah apapun ibadah yang pian lakukan, sekecil apapun ibadah yang pian lakukan itu kada sia-sia, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pulang masuk ke bab pertama, al-babul awal at-taharah wa ma yata'allaq biha. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Kita bertahlil lah. Sedikit bertahlil almarhum Acil Irus. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wa balik wa taqabbal wa hadi wa balik taqwal thawab Qur'an al-azim qulna min qawli la ilaha illallah wa sabbahna wa bihamdi wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wa salahu rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu zalikum ila hadrat sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sumul arwahi ali wa sahaba wal qurabah wa tabi'in wa tabi'at tabi' wa man tabi' ihsan ila yaumiddin sumila arwahi Sumila arwahi kulli waliyin wa litum masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahir ana makal halat arwahmiyya maulana ya rabbil alamin. Sumila arwahi arba'atil amitul muslimin muqaddim fi ulama il amil fuqaha il muhadditsin wal qurra mufassirin wasadatu sufiyal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa thawaban mithla dzalika ma'a mazidi barika wa ihsanika ila ruhi man kana qiratuhu wa nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli khususan ila ruh Acil Irus Rosita binti Satak. Allahumma ja'alha fida'an laha minan nar wa fikaka laha minan nar wa sitran laha minan nar wa najatan laha minan nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa walidina wa walidin usulihim furu'ihim semil arwahi man daja'a muqam min amwatil muslimina kafatan amatan khusum la zairul kadzakirlum wa ummal jami' birrahmah wa ridwan wa iskina wa fasihat ya hannan ya mannan ya man su'ilal a'ta wa idastu'ina an Allah majburin kisarana waqbal i'tidarana waqtim bisolihati a'malana wa 'alal iman wal islam jami'an tawaffana wa anta radin anna fala tukhayyibna Allah fi ghafla wa la takhud 'ala jirrah wa ja'al akhira kalamina minad dunya 'inda tiha ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma kama ahyaytana 'ani fa'ghfirlin wa la dhalin wa la mughayyirin wala mubaddilin anta hasbuna wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita
eh, eh, membaca doa selamat eh, atas hari ulang tahun Adam Anwar. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya dan dijadikan sebagai anak yang soleh, bakti kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang banyak kepadanya ala hadhihi niyat wa ala ma nawabihi salafuna salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur. Sihatan bil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan 'indal hisab amal al-adzab wa nasiban minal jannah wa rizqna nazar ila wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.